Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, pada malam hari ini kita berjumpa kembali untuk belajar bersama. Selamat malam ya Pak Ilmi, sehat ya? Nih, mudah-mudahan Bapak Ibu semua di sini dalam keadaan sehat. Pada malam hari ini kita akan belajar kembali ya. Belajar kembali, nanti kita akan didampingi oleh Pak Ilmi. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Ya, mungkin ini malam hari ini mungkin ini diingatkan kembali ya Pak Ilmi ya. Pak Ilmi kemarin ada nomor Pak Ilmi dihack orang, bukan dihack ya? Apa sih? Ya takutnya teman-teman semua di sini ada yang mungkin dihubungi atas nama Pak Ilmi. Jangan ditanggapi ya, karena itu bukan Pak Ilmi. Karena kita di sini RGS ini hanya kepentingannya hanya untuk sharing, berbagi ilmu, belajar bersama, berbagi ilmu, dan juga mungkin ada hal-hal yang berkaitan, walaupun di grup ini ada hal-hal yang berkaitan dengan ini ya, dengan sekolah, dengan pekerjaan kita sebagai seorang guru. Kalau misalkan ada informasi apapun menyangkut kami, RGS, meminta apapun selain dari keperluan pendaftaran bimbel. Kalau sudah pendaftaran bimbel berarti sudah tidak ada hal-hal lain lagi. Takutnya ada seseorang yang menghubungi ya, minta tolong diabaikan saja. Ya, mungkin itu hanya pengingat saja karena ini Pak Ilmi ada ini ya Pak Ilmi ya, dapat musibah, istilahnya musibah ya itu ya. Musibah sekali, maksudnya ada orang yang mengatasnamakan beliau dengan motif yang memang itu sebagai penipuan. Ya, pada malam hari ini kita akan belajar yang berkaitan dengan soal-soal UP dan diingatkan kembali pada teman-teman ya, untuk soal UP nanti ini dengan soal 60 soal, dan mudah-mudahan soal-soalnya itu bisa dipecahkan, bisa dijawab dengan baik. Tapi syaratnya apa? Belajar, sering membaca literasinya, belajar lagi soal-soal yang diberikan, yang kita bahas ini dibuka kembali, dibaca kembali. Seperti itu. Ya, malam hari ini kita akan ditemani oleh Pak Ilmi. Silahkan Pak Ilmi. Mana Pak Ilmi ya? Ya. Ini ada yang baru masuk. Sebentar Bu ya. Oh iya, benar. Terima kasih Pak. Oh iya. Mohon maaf Bapak Ibu, tadi ada tamu ya, jadi saya lanjutkan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya, diberikan ilmu yang bermanfaat, dan tentunya Bapak Ibu nanti bisa lulus UP ya. Amin, amin ya Allah, amin. Itu biasanya semakin berdebar jantungnya ya. Berdebar jantungnya karena semakin tegang biasanya ya mendekati ini. Tapi sudah ada kabar apa belum Bapak Ibu dari LPTK masing-masing? Belum. Belum. Kalau belum itu artinya Bapak Ibu disuruh untuk belajar lagi ya. Ada kesempatan untuk belajar lagi. Baik, pada malam hari ini kita akan membahas PR yang sudah saya berikan ya kepada Bapak Ibu. Sudahkah dibaca kemarin? Belum. Yang kuis bukan Pak, ikutan pun sudah. Masih mengerjakan UKIN, Pak. Oke, baik. Saya izin share screen ya. Nah, ini adalah soal studi kasus Bapak Ibu ya. Jadi studi kasus yang ada di sekolah, yang ada di kelas, ini mari kita pecahkan bersama-sama ya. Kira-kira nanti jawabannya apa yang paling tepat. Dibesarin lagi, Pak. Silakan. Agak besar sedikit ya. Iya. Ya, dibesarin lagi. Oke, baik. Nah, cukup. Silakan. Ada salah satu yang bagian baca, silakan. Silakan. Ibu Yoyo untuk membuka, Bu Yoyo, silakan. Iya, Bu. Andi adalah seorang guru di SD Negeri Citra Mulia. Ia ingin meningkatkan keterampilan literasi siswa dalam membaca cerita pendek. Andi telah dengan melakukan A. Menugaskan siswa untuk membaca buku-buku teks yang panjang. B. Membaca cerita pendek secara bersama-sama di kelas. C. Memberikan tugas menulis sesi setelah membaca cerita. D. Menghafalkan cerita pendek tanpa membaca. Ya, kira-kira yang mana Bu? Yang cocok meningkatkan literasi. Cara kita meningkatkan literasi ke B. kita. Yang B, Pak. Menugaskan siswa untuk membaca bisa jadi ya. Menugaskan Teks yang panjang, Pak. Dapatnya terlalu panjang, Pak. Teksnya terlalu panjang ya. Oke, baik. Jadi di sini ini yang menjadi kendala adalah teksnya terlalu panjang ya. Teksnya terlalu panjang. Kemudian yang B, membaca cerita ini juga termasuk bisa meningkatkan literasi. Memberikan tugas menulis esai. Ini anak SD loh ya. Kira-kira mampu apa enggak? Enggak. Ya. Jadi menulis itu juga termasuk literasi Bapak Ibu ya. Jadi selain membaca, menulis itu juga literasi lah. Permasalahannya di sini itu bukan karena menulisnya, tapi karena ini loh, esainya ini loh. Ya. Nah, nih untuk kalangan SD kan belum sampai situ ya. Membaca ya. Nah, ini yang menjadi kendala. Jadi Bapak Ibu perlu pahami bahwa literasi itu cakupannya apa saja. Tidak hanya membaca ya, literasi itu ya. Apa saja Bapak Ibu literasi itu? Membaca, menulis, membaca, menulis, terus apa? menyimak, membaca, menulis, memahami, apa ini? Assalamualaikum. Membaca, menulis, kemudian mendongeng, termasuk literasi ya, menyanyi, menceritakan sehari-hari itu juga termasuk literasi Bapak Ibu. Jadi di sini ini antara yang A, B, C, D itu semua literasi, cuman harus kita sesuaikan
dengan anak SD. Jangan tertipu, jangan mengkerucut, hanya membaca literasi itu. Ya Bapak Ibu ya. Tadi mungkin membaca PLB itu mungkin karena terpengaruh literasi itu ya membaca, begitu ya? Iya. Nah, ini ya. Jadi Bapak Ibu perlu pahami bahwa literasi itu adalah kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis, ya kan? Jadi tidak terfokus membaca saja. Oke, jadi jawaban yang tepat yang mana Bapak Ibu? B. B. Oke, baik. Yang selanjutnya, yang nomor 2, silakan dibaca. Ya, nomor 2 silahkan. Ibu Rita. Silakan Bu Rita. Setelah membaca cerita pendek, langkah yang tepat bagi Andi adalah A. Memberikan ujian tertulis untuk mengukur pemahaman siswa. B. Membahas cerita dengan siswa untuk memahami isi dengan pesan moralnya. C. Memberikan tugas rumah untuk menganalisis cerita secara individu. D. Menghukum siswa yang tidak memahami cerita dengan baik. B. Oke, yang mana Bu kira-kira? B. Yang B. 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 Membahas Loh, lagi yang atas sudah B kok B lagi nih. Kenapa kok B lagi? Alasannya apa ini? Masa yang atas B yang bawah juga B? Tidak ada ini. Yang B aja Pak. Antara A dan B itu Pak. Oh, antara yang A dan B. Oke, sepertinya yang C tidak ya? Tidak. Tidak. Setelah membaca cerita pendek, langkah yang tepat bagi Andi adalah ya, kalau membaca cerita pendek itu tentunya harus dipahami juga isinya, kan begitu ya. Terus ada pesan moral atau disebut dengan apa itu biasanya itu koda ya. Amanat atau koda. Bapak Ibu nanti kalau ujian kadang itu menjumpai apa itu koda. Koda itu sama dengan amanat ya. Jadi pesan moral. Jadi setelah membaca tentunya tidak langsung diberi ujian tulis, tapi harus dibahas ceritanya untuk memahami isi dan pesan moralnya. Baru setelah itu diberi ujian tertulis atau diberi tugas rumah untuk menganalisis cerita ya. Nah, kalau menghukum siswa ini nanti larinya ke teori apa ini? Menghukum siswa ini larinya ke teori apa ini? Teori belajar apa Bapak Ibu? Yang ada punishment, ada reward, itu apa itu? Behavior, betul sekali. Behavior ya. Selamat Bapak. Bapak masih ingat, padahal ibu-ibu sudah lupa semua ya. Ibu-ibu itu ingatnya uang ya. Oke, baik. Ini yang nomor 2 ya. Sudah dibaca sepertinya, jadinya banyak yang benar ini jawabannya. Oke, lanjut nomor 3. Silakan. Selain membaca cerita pendek, langkah yang dapat dilakukan oleh Andi untuk meningkatkan literasi siswa adalah A. Mengurangi waktu belajar membaca di kelas. B. Mengabaikan peran orang tua dalam membantu membaca di rumah. C. Mengundang penulis buku anak untuk berbicara di kelas. D. Memperkenalkan buku-buku teks yang lebih kompleks pada siswa. Yang D, ya, memperkenalkan buku teks yang lebih kompleks. D. Jadi dicukupkan anak-anak banyak pilihannya sepertinya.
Ya, yang mana Bapak Ibu? Yang D, Pastikan Pak. satu D. saja jawabannya ya. Pak. Yang D. Yang D. Yang D, Pak. Yang D. Alasannya apa? Saya tanya kok yang D. Alasannya apa Bapak Ibu? Menambah wawasan lagi, Pak. Cek. Menambah membaca. Cek, kayaknya ini. Cek ini. Saya anak Yang D. membaca. Kalau menurut saya yang C Bapak Ibu. Kenapa kok pilih yang D itu? Selain membaca cerita pendek, langkah yang dapat dilakukan oleh Andi untuk meningkatkan literasi siswanya. Yang dilakukan Pak Andi untuk meningkatkan literasi siswanya itu, caranya itu dengan mengundang penulis. Ya, dengan seperti itu nanti dia akan literasinya itu meningkat. Mengurangi waktu belajar membaca di kelas, jelas ini tidak bagus ya. Mengabaikan peran orang tua dalam membantu membaca di rumah juga, ini masalahnya di rumah, padahal ini kan cerita pendek yang ada di sekolah kan ya. Nah, memperkenalkan buku-buku teks yang lebih kompleks kepada siswa. Jadi kalau hanya diperkenalkan saja itu tidak menjadikan anak itu meningkat literasinya. Disuruh membaca berbagai macam buku itu baru meningkat. Atau diberikan dongeng-dongeng ya. Nah, maka Bapak Ibu undang penulis. Penulis itu diundang itu tidak harus penulis yang terkenal. Nah, bisa jadi yang diundang itu adalah guru di sekolah lain yang sudah memiliki buku cerita ya. Nah, jadi jawaban yang tepat yang mana Pak? Yang C. Kenapa yang D salah tadi jawabannya? Karena hanya memperkenalkan saja untuk membacanya ya. Oke. Lanjut, nomor 4, silakan. Sudah mulai terkecoh ini sepertinya ya. Lanjut. Lanjut. Ya, siapa yang mau membaca? Pak Rifki? Silakan Pak Rifki. Oh ya, nomor 4 ya. Iya. Pada saat membahas cerita, Andi ingin memastikan semua siswa terlibat aktif. Langkah yang tepat adalah A. Hanya membiarkan mengajukan pertanyaan terbuka. Yang C. Mengajukan pertanyaan terbuka yang memancing partisipasi semua siswa. Kira-kira itu. Partisipasi semua siswa. Bapak jawabannya yang C. Ibu-ibu ini pasti punya jawaban lain ini. Sama Pak yang Kira-kira yang mana? C. Jawabannya juga C, Bapak Ibu. C sama Pak. C. Pada saat membaca cerita, Andi ingin memastikan semua siswa terlibat aktif. Kalau ingin terlibat aktif, ya diajukan pertanyaan. Ini berarti masuk juga ke teori belajar. Diberikan stimulus supaya siswa itu merespon. Ini berarti teori belajar apa, Bapak Ibu larinya? Behavioristik. Jadi ketika kita menjawab itu ada dasarnya. Oh, yang dipakai ini adalah teori behavioristik. Anak itu diberikan stimulus rangsangan berupa pertanyaan sehingga anak-anak merespon, terpancing untuk berpartisipasi aktif ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang C. Betul sekali ya. Oke, jadi kalau menjawab harus ada dasarnya ya Bapak Ibu ya. Ya yang penting jawabannya C Pak. Nah ini berarti tidak berdasar, tidak kuat argumennya ya.
Jadi Bapak Ibu usahakan kalau menjawab itu punya alasan yang kuat begitu loh. Saya pilih yang ini karena alasan saya ini gitu. Dan ada dasarnya. Sehingga jawaban Bapak Ibu itu benar begitu ya. Nggak asal-asalan, yang penting itu gitu ya. Oke, lanjut nomor 5, silakan. Ya, nomor 5, silakan. Yang mau membaca Ibu Dian ya, Ibu Dian. Silakan Bu Dian. Iya, Bu. Selain membaca cerita pendek, kegiatan yang dapat dilakukan oleh Andi untuk meningkatkan minat baca siswa adalah A. Mengurangi waktu luang siswa di perpustakaan sekolah. B. Menghapuskan kegiatan membaca di rumah. C. Mengadakan kegiatan membaca bersama dengan orang tua di sekolah. D. Memperkenalkan mata pelajaran baru yang tidak berhubungan dengan membaca. Yang C. C. C, Pak. Mengadakan Jawabannya C. kegiatan membaca bersama dengan orang Mengadakan tua di kegiatan sekolah. membaca bersama orang tua di sekolah. Mengurangi waktu luang siswa di perpustakaan jelas ini menurunkan minat baca siswa ya. Ya. Menghapus kegiatan membaca di rumah juga menurunkan minat baca. Mengadakan kegiatan membaca bersama dengan orang tua di sekolah Itu bagus. ya, Bagus, Dan Pak. orang tua tahu sampai dia Pasti. Meningkatkan membaca. Ya. Ya kadang-kadang orang tua tuanya ke apalagi sekolah. kelas 1 itu Pak sambil nganter diajak membaca. Nah, kalau kelas 1 masih bisa Pak ya. Iya, Pak, iya, ya, diantar nganter itu. diajak. Iya, betul. Oke, sekarang ke matematika ini sepertinya. Studi kasus pembelajaran matematika. Wah. Matematika di sini enggak harus menghitung loh ya Bapak Ibu ya. Ya. Nah, coba kita lihat studi kasusnya. Ya, silakan. Ya. Nomor ke studi kasus ya. Pak Eri. Baca Pak Eri. Agak panjang bacaannya ya. Boleh. Ya. Silakan. Yang mana ini? Yang ini yang misteri ya? Iya. Yang Ya, Santi. Miss Santi. Mrs. Santi adalah seorang guru matematika SD negeri Melati. Dia ingin mengajarkan konsep pengukuran panjang kepada siswa kelas 4. Menggunakan pendekatan yang menarik dan berorientasi pada pemecahan masalah. Berikut adalah rencana pembelajaran yang disusun. 1. Pertanyaan awal. Jarak antara meja dan kursi adalah 2 meter jika Anda berjalan sejauh 3 meter dari meja. Seberapa jauh Anda dari kursi? Demonstrasi. Miss Santi membawa meteran gulung dan menunjukkan kepada siswa bagaimana menggunakan meteran untuk mengukur panjang benda-benda di sekitar kelas. 3. Aktivitas kelompok. Siswa dibagi dalam kelompok-kelompok kecil. Setiap kelompok diberikan tugas untuk mengukur panjang benda-benda di kelas menggunakan meteran, seperti meja, kursi, dan papan tulis. Mereka harus mencatat hasil pengukuran dan mempresentasikan ke kelas. 4. Pemecahan masalah. Mr. Santi memberikan beberapa masalah pengukuran panjang kepada siswa untuk diselesaikan secara individu. Misalnya, jika panjang lapangan sepak bola adalah 100 meter, berapa kali Anda harus berlari dari satu ujung ke ujung lain untuk mencapai jarak 1 kilometer? Yang kelima, refleksi dan diskusi. Setelah semua aktivitas selesai, Miss Santi memimpin diskusi reflektif tentang pengalaman siswa selama pembelajaran. Mereka berbagi kesulitan yang mereka hadapi dan apa yang mereka pelajari. Soal pilihan ganda. Yang 1, apa
tujuan Miss Santi menggunakan pertanyaan awal dalam pembelajaran ini? Nah, ayo silakan. Menggunakan pertanyaan awal. Saya tanya dulu Bapak, ini kira-kira sintak apa ini ya kira-kira ya? Kalau modelnya seperti ini mirip sintaknya apa ini ya? PBL. PBL, Pak. PBL, betul sekali, mirip PBL ini ya. Nah, mesti dikasih pertanyaan awal kan ya. Itu tujuannya apa Bapak Ibu? Mengaitkan pembelajaran yang lalu, Pak. Mengaitkan konsep yang ingin diajarkan, Pak. Konsep yang ingin diajarkan. Oke, Iya. jadi pertanyaan awal itu digunakan untuk apa? Untuk mengaitkan konsep pembelajaran Konsep pembelajaran dengan situasi nyata. situasi nyata. Betul. Memang di awal itu ada pertanyaan awal yang ditujukan ke siswa. Tujuannya itu untuk mengaitkan antara konsep pembelajaran yang kita sajikan, kita sampaikan dengan situasi nyata Bapak Ibu. Jadi sebisa mungkin di awal itu kita tampakkan bahwa pelajaran ini itu ada di dunia nyata begitu loh. Nah selama ini kita kan langsung ke rumus ya. Biasanya itu kalau matematika, ya Nana langsung ini rumusnya ya. Nah, jadi gali dulu ya, kaitkan dulu dengan situasi nyata yang ada di lingkungannya. Tujuannya apa? Itu nanti tujuannya juga punya tujuan lain, yaitu untuk memotivasi siswa. Oh, ternyata ini sangat berguna pelajaran ini. Ternyata berguna untuk kehidupan sehari-hari, begitu ya. Jadi ini jawabannya. Apakah langsung ke inti Bapak Ibu kalau mengajar sesuatu itu? Tidak. Tidak ya, harus ada biasanya Persepsi. Ada menggali Pertanyaan pemantik. Nah, kemarin di RPP atau modul ajarnya sudah adakah seperti itu persepsinya? Ada. Bapak Ibu yang sudah PPG pasti paham itu ya. Jadi kegiatannya itu diisi dengan kegiatan inti itu disesuaikan dengan sintaknya ya. Kegiatan akhir nanti itu biasanya apa Bapak Ibu? Kegiatan akhir. Kegiatan akhir biasanya apa Bapak Ibu? Akhir Rangkuman dan kesimpulan. Refleksi. Oh ya, bisa jadi kesimpulan. Setelah kesimpulan dan kesimpulan. Rangkuman kesimpulan terus apa Bapak Ibu? Refleksi. Evaluasi. Evaluasi. Memberikan LKPD. Oh, diberi evaluasi. Iya. Diberikan LKPD. Diberikan penugasan PR. Evaluasi dulu, kesimpulan dulu. Evaluasi baru kesimpulan Pak. Baru disimpulkan begitu ya. Ya. Disimpulkan itu artinya Kesimpulan sudah dulu. selesai ya Bapak Ibu ya. Ayo Biasanya, gimana Pak, kemarin? Ayo di modul ajarnya gimana kemarin? Disimpulkan bareng-bareng dulu. Lupa. Kemudian refleksi, kemudian refleksi dengan sifat, baru evaluasi. Baru evaluasi. Yang lainnya gimana? Setuju seperti itu? Tidak setuju. Tidak setuju. Yang benar gimana, Pak? Kesimpulan terus menyampaikan pembelajaran selanjutnya. Kesimpulan itu baru setelah itu menyampaikan untuk PR kadang-kadang ya, tugas ya Bapak Ibu ya. Iya. Nah, pada intinya itu seperti itu ya. Jadi di akhir itu nanti ada refleksi, ada apa ya istilahnya ya, pemberian reward itu di akhir biasanya ya. Pemberian reward. Ya. Yang jelas di akhir doa, Pak. Oke? Di akhir doa.
Baru terakhir doa ya, itu kalau mau pulang ya. Tapi kalau enggak pulang kan ganti pelajaran selanjutnya ya. Ya Ya betul. Pak, itu Jadi enggak mesti paling terakhir salam doa ya penutup kan. aja Masa Pak, doa, salam penutup. padahal ada pembelajaran selanjutnya ya. Lagi yang untuk Itu Anjalur. kalau di PPG itu memang diakhiri doa. Kenapa? Karena memang setelah itu kan enggak ada pelajaran selanjutnya ya, Bapak Ibu sudah Sekolah ya, selesai. sekolah ya. Oke, baik. Ya, betul sekali. Lanjut berikutnya. Yang nomor 2, silakan. Kita kontrei satu-satu ya, sintaknya ya. Ada ya? Ya, silakan Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Bantuan Mbak itu buat provinsi Mbak. Ya, nomor Ya. 2 ya. Gitu doang. Pak Wandi, Nomor silakan Pak 2. Wandi. Oh, Mengapa Mr. Santi menggunakan aktivitas kelompok dalam pembelajaran ini? Ini jawabannya A, Pak. Jawabannya A, membuat siswa bersosialisasi. C. Bisa jadi. Bisa jadi. Mungkin kalau sudah berarti Tapi tidak itu. yang C, Pak. Tidak itu ya. Pak, yang C Ya, untuk yang pengumpulan panjang secara aktif. C. Kata kelompok itu untuk meningkatkan keaktifan. Jadi tujuannya dibuat kelompok itu sebenarnya apa sih Bapak Ibu? Untuk bersosialisasi. Tujuannya dibuat Berkolaborasi. kelompok ini apa? Apakah untuk menghemat waktu? Berkolaborasi. Menghemat waktu enggak agar juga peserta ya. didik berpikir kritis. Berpikir kritis. Membuat aktif, siswa menjadi aktif, Pak. Nah, dengan berkelompok itu yang pasif jadi aktif. Kenapa? Karena tertolong dengan temannya ya. Ya. Nah, jadi yang mana ini kira-kira? C. Yang C. Kalau membuat siswa bersosialisasi ya, itu kan memang penanaman karakter ya. Nah, jadi bukan itu sebenarnya ya. Setiap pembelajaran itu juga kita itu bersosialisasi karena memang di kelas kan ya. Jadi bukan itu. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? C. Yang C, Pak. Betul sekali ya. Jadi sepertinya terkecoh dengan kalau berkelompok itu berarti sosialisasi gitu, bukan ya. Jadi di situ itu berkelompok itu salah satu tujuannya adalah menjadikan siswa yang pasif itu ikut menjadi aktif ya. Jadi memungkinkan siswa berlatih pengukuran panjang secara aktif. Coba kita lihat yang kedua ya. Nah, ini kan ya setelah diberi pertanyaan awal, kemudian didemonstrasikan membawa meteran gulung, bagaimana menggunakan meteran ya kan, mengukur benda-benda di sekitar, kemudian aktivitas kelompok. Siswa dibagi dalam kelompok-kelompok kecil, setiap kelompok diberikan tugas untuk mengukur panjang. Nah, kalau di kelompok itu disuruh mengukur kira-kira itu melibatkan siswa lain atau dioper sendiri Bapak Ibu? Melibatkan siswa lain. Nah, nggak mungkin kan dipegang sendiri ya. Iya. Nah, itu akan menyebabkan siswa yang tadi kurang aktif jadinya dia ikut aktif. Nah itu mereka harus mencatat. Ada yang bagian mencatat, ada yang bagian mengukur, ada yang bagian memegangi meteran ya kan. Nah jadinya lebih aktif. Oke lanjut. Jadi soalnya itu ya seperti ini Bapak Ibu. Jadi studi kasus yang ada di kelas kita. Jadi untuk PPG yang tahun kemarin dengan yang ini ya, untuk yang angkatan kemarin dengan yang ini, itu soalnya itu tidak murni pelajaran ya, 1 tambah 1 sama dengan 2, tidak seperti itu. Ya, tapi di sini
condong ke studi kasus yang ada di kelas, kemudian Bapak Ibu disuruh memecahkan gitu ya. Oke, lanjut yang nomor 3. Izin Pak, Ya, silakan Bu. apa manfaat saya Kak, Pak? Iya, Bu Siti ya. Iya, Iya, Pak. silakan. Nah, terima kasih waktunya. Nomor 3, apa manfaat dari langkah refleksi dan diskusi di akhir pembelajaran? Ya. A. Untuk menunjukkan keunggulan Mr. Santi sebagai guru. B. Untuk memberikan waktu istirahat kepada siswa. C. Untuk memfasilitasi pemahaman yang lebih dalam tentang konsep pembelajaran. D. Untuk menyelesaikan pembelajaran tepat waktu. Menurut saya jawabannya C, Pak. Jawabannya C, C. C. Manfaat dari langkah refleksi dan diskusi di akhir pembelajaran. Nah, biasanya direfleksi kan ya di akhir itu ya. Nah, tujuannya katanya ibu-ibu ini C. Setujukah bapak-bapak dengan ibu-ibu? Setuju, Pak. Biasanya itu kan berbeda pandangan antara bapak dengan ibu ya. Iya, Bapak. Ya, jangan terpengaruh Bapak. Kira-kira yang mana ini? Senangnya yang panjang-panjang. Enggak, ibu-ibu senangnya yang panjang-panjang ini soalnya ini. Oh, jawabannya. Apa hubungannya? Berarti cocok Pak ini yang C. Cocok Pak, cocok. Cocok untuk memfasilitasi pemahaman yang lebih dalam tentang konsep pembelajaran. Betul sekali. Dengan diskusi itu sesuatu yang istilahnya itu biasa-biasa saja, itu nanti akan menjadi pemahaman yang lebih dalam karena melibatkan banyak otak dan melibatkan banyak pertanyaan, juga melibatkan banyak jawaban. Ya kan Bapak Ibu ya? Jadi kalau diskusi itu kan mesti ada yang banyak yang tanya, kemudian jawabannya juga berbeda-beda. Sehingga dari situ akan menyebabkan siswa itu terfasilitasi pemahamannya lebih. Kan begitu ya? Terfasilitasi pemahamannya itu berlebih. Lebih dalam pemahamannya dari sebelumnya. Begitu. Oke. Nah ini, seorang guru SD ingin memperkenalkan konsep pencernaan. Nah ini kita ganti ke IPA Bapak Ibu ya, silakan. Ganti ke IPA ini ya. Kalau tadi matematika, ganti ke IPA ya. Silahkan membacakan Bu Eva, silakan Bu Eva. Nah, Bu Eva mana? Suaranya tidak terdengar. Atau ini Bu Misha, Nadira, raise hand, ada apa ya? Silakan Bu Misha. Ini nggak ada juga Pak Helmi. Silakan yang mau membacakan. Biar cepat. Ya. Seorang guru SD ingin memperkenalkan konsep sistem pencernaan kepada siswa-siswinya. Dan dia ingin membuat pembelajaran yang menarik dan interaktif. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil oleh guru tersebut, kecuali A. Menampilkan gambar-gambar sistem pencernaan manusia secara visual. B. Menceritakan pengalaman pribadi tentang makanan dan proses pencernaan. C. Mengajak siswa untuk membuat model sistem pencernaan menggunakan bahan-bahan. Lanjutnya apa tuh Pak? Iya, Pak. Iya, oke. Menggunakan bahan-bahan mudah ditemukan di sekitar. D. Mengadakan. Sebentar ya. Saya perkecil sedikit biar enggak ini ya. Nah,
biar terlihat semua. Silakan. D. Mengadakan diskusi kelompok tentang peran dan fungsi organ-organ dalam sistem pencernaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. D. Pak. Jawabannya D. Yang B. Yang B, D. B kan kecuali ya. Menceritakan pengalaman pribadi tentang makanan dan proses pencernaan. Yang A, Pak. Pendapat B kayaknya. Yang A, Pak. Yang A, ada yang B. Silakan. Yang B, kecuali Akan. pengalaman pribadi. Oh, tentang kecuali. makanan. Oh, iya. Kecuali Kecuali. Yang- Maaf. Yang selalu dijawabkan. Makanya Bapak Ibu lebih teliti lagi ya kalau membaca. Di sini ada kata kecuali loh ya. Kecuali itu yang bukan ya. Wes, yang mana wes? Ayo. Yang B. Yang B. B. Bebek. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang B hanya menceritakan, tidak Menceritakan menunjukkan pengalaman gambarnya. pribadi tentang makanan dan proses pencernaan. B. Bercerita doang ya. Ya, yang B menceritakan pengalaman. Kira-kira yang mana ya? Kira-kira. Nyamanan. Kecuali. C lah. C, Pak. Mengajak siswa untuk C, siswa untuk membuat model sistem pencernaan bahan-bahan. Ya jelas loh Pak, iya loh Pak. Udah yang B, Pak. Kan konsep sistem pencernaan, dia ingin membuat pembelajaran yang menarik dan interaktif. Ya membuat model sistem pencernaan ya menarik toh Pak. Yang B Enggak? Pak. berbeda ya. Nah, ini dicari yang kecuali ya, yang enggak menarik, yang enggak interaktif, yang mana? Yang B. D. Yang B jelas. B. Menceritakan. Menceritakan tanpa membedah dirinya sendiri. Iya, itu mah. Menampilkan gambar-gambar ya jelas Goreng. menarik ya kan, secara visual lagi ya, menarik. Mengajak anak-anak membuat model juga menarik, juga interaktif. Mengadakan diskusi juga interaktif. Berarti yang bukan yang mana? Menceritakan pengalaman pribadi ya. Wah, agak sulit ini sepertinya. IPA tapi berbeda dengan matematika tadi ya. Lebih sulit IPA ya, Bapak Ibu ya. Oke, nah ini. Nah, coba sebelum ke sana ya. Jadi begini penjelasannya ya. Meskipun mengaitkan pembelajaran dengan pengalaman pribadi bisa efektif dalam beberapa konteks, dalam kasus ini mengandalkan pengalaman pribadi mungkin tidak memberikan pemahaman yang mendalam, ya kan? Tidak memberikan pemahaman yang mendalam tentang konsep sistem pencernaan. Lebih baik menggunakan metode visualisasi, pembuatan model, dan diskusi. Untuk apa itu? Untuk mendukung pemahaman siswa tentang topik sistem pencernaan. Jadi kurang mendalam. Kalau hanya disuruh menceritakan, itu nanti kurang mendalam. Nah, lebih baik menggunakan metode apa? Metode visualisasi, pembuatan model, dan diskusi. Ya, tuh Bapak Ibu. Oke, lanjut berikutnya, silakan. Silakan Bapak Ibu. Ya, silakan. Selanjutnya. Apa tujuan utama dari pendekatan pembelajaran berbasis proyek dalam kasus ini? Jadi ahli dalam Yang C. mendorong pemahaman C. tentang Yang C. C. Mendorong pemahaman yang Pemahaman. mendalam tentang konsep sistem pencernaan. membuat siswa menjadi ahli membuat model. Ada tujuan utama ya, tujuan utama. Iya, yang mana Mendorong kira-kira? pemahaman
Mendorong pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep sistem tentang konsep pencernaan. PJBL ini, PJBL. PJBL ini Pak, PJBL. Ya, PJBL. Gimana kira-kira ini? berbasis proyek. Jadi pengen memperkenalkan apa ini? Sistem pencernaan ya Bapak Ibu, menggunakan proyek ya. Dia ingin siswa dapat memahami bagaimana makanan dicerna. Mulai dari masuk ke mulut hingga menjadi sisa yang dibuang. Guru tersebut merencanakan proyek di mana siswa akan membuat model sistem pencernaan. Mengajarkan ke teman-teman sekelas mereka. Apa tujuan utama dari pendekatan proyek? Supaya lebih memahami. Supaya lebih memahami. Berarti yang mana? Yang C. Mendorong pemahaman yang mendalam tentang konsep sistem jangan pencernaan. didorong-dorong, Bu. Mendorong pemahaman yang mendalam. Wah, ini gimana ini kira-kira cocok Bapak? Bapaknya pengen mendorong yang dalam kan ya, Pak. Oh, mendorong pemahaman yang mendalam. Cocok ini berarti ya? Iya. Nah, cocok sekali ini. Saya setuju kalau yang ini ya. Nah, memang kalau hanya ceramah dengan ada praktek, itu kira-kira yang lebih mendalam yang mana? Yang praktek. Praktek. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Berikutnya nomor 2 PJBL Mas Yan. Ayo. Belum beres. Lanjut. Pikiran namanya udah beres, beresin dulu. Masih PJBL, ayo lanjut. Mengapa guru memilih pendekatan pembelajaran berbasis proyek dalam kasus ini? A. Agar siswa dapat belajar sendiri tanpa bimbingan guru. B. Karena itu merupakan metode pembelajaran yang paling efisien. C. Untuk memberikan pengalaman langsung kepada siswa dan meningkatkan pemahaman mereka. D. Karena tidak ada sumber daya lain yang tersedia untuk guru. Yang C. Jawabannya. C. Jawabannya yang C lah. C lagi, yang panjang lagi. C lagi. Kira-kira yang seperti itu. Benar yang C. Panjang dan mendalam. Nah, itu. Cocok itu. Panjang untuk memberikan pengalaman langsung. Betul sekali Bapak Ibu ya. Jadi dengan adanya proyek itu siswa itu bersentuhan langsung apa enggak dengan yang dipelajari. Iya kan? Nah, jadi jawabannya yang C. Ini alasannya Bapak Ibu ya. Jadi kalau siswanya itu lebih mendalam dan pengetahuannya itu lebih melekat, itu pakai PJBL, tapi jarang yang pakai PJBL. Apapun masalahnya PBL-in aja begitu katanya ya. Yang PPG itu pokoknya. Jangan pilih PJBL, agak rumit. Ya, siapa kemarin yang PJBL ayo? Ya Pak. Ada yang pilih PJBL kemarin? Enggak, PBL. Nah, ada. Saya yakin pilihnya PBL. Soalnya kelas rendah, Pak. Kalau pilih yang mudah saja. Siapanya lebih banyak, butuh alat-alat yang kompleks ya kan. Waktunya yang banyak. Waktunya yang enggak nutut kadang ya. Nah, ya. Sementara kita itu kan pengennya itu cepat selesai. Cepat selesai, cepat lulus ya, dapat tunjangan kan begitu ya Bapak Ibu ya. Oke, nomor 3 silakan. Nomor 3 silakan. Ya, apa manfaat yang mungkin didapatkan siswa dari proyek ini? A. Memperoleh nilai yang tinggi. B. Meningkatkan keterampilan berkomunikasi dan kerjasama. C. Menguasai semua konsep sistem pencernaan dalam waktu singkat. D. Menjadi ahli dalam membuat model sistem pencernaan. Yang B. Manfaat dari PJBL. Memperoleh nilai yang tinggi tidak juga. Menguasai semua konsep.
meningkatkan keterampilan bisa jadi. Yang B, Meningkatkan Pak, ya. keterampilan berkomunikasi dan kerjasama bisa jadi. Menguasai semua konsep sistem pencernaan dalam waktu singkat. Belum tentu. Belum tentu. Menjadi ahli dalam membuat juga belum tentu. Yang B. Jadi intinya itu dikasih proyek itu supaya meningkat keterampilan berkomunikasi dan kerja sama. Ya ini. Namanya proyek itu dikerjakan sendiri apa kelompok sih Bapak Ibu? Kelompok bisa. Kelompok, ada deadline waktunya juga ya kan? Nah. Oke, lanjut berikutnya. Terakhir ini, ayo. Bukan. Silakan nomor 4. Silakan nomor 4. Ibu Ucu belum pernah ya. Belum baca. Bu Siti Kovia silakan lanjut. Iya, Bu. Bagaimana guru dapat menilai keberhasilan siswa dalam proyek ini? A. Dengan mengabaikan hasil proyek dan hanya fokus pada tes tertulis. B. Dengan membandingkan model sistem pencernaan yang dibuat siswa. C. Dengan memberikan hukuman kepada siswa yang tidak menyelesaikan proyek. D. Dengan mengobservasi partisipasi siswa dalam pembuatan model dan presentasi mereka. D ya Pak ya? D ya? Iya. Yang mana kira-kira? Panjang lagi. D. Keberhasilannya itu apakah ditentukan dengan tes tertulis? Tidak. Tidak. Karena di sini proyek itu yang dinilai tidak hanya tertulisnya kan ya. Proyek itu kan ya. Iya Pak, betul. Di sana itu rata-rata itu keterampilannya yang diuji. Ya. Nah, juga partisipasinya. Artinya di sini juga kerjasamanya. Sikapnya diuji juga. Nah, maka jawaban yang tepat adalah yang D. Ini Bapak Ibu ya, perlu diperhatikan kalau Bapak Ibu itu PJBL, maka nanti menilainya itu gimana Pak? Ya, partisipasi di kelompoknya bagaimana? Bukan begitu. Oh, anak ini aktif, ikut nimbrung, ikut mengukur dan lain sebagainya ya. Kemudian presentasi gimana? Ikut membuat atau tidak? Menyusun presentasinya ikut apa enggak? Kan begitu. Biasanya membacakan kan satu, tapi di situ ikut enggak? Menyusun presentasinya kan begitu Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi kita malam ini kesimpulannya, nah ini baru disimpulkan ya. Kesimpulannya itu Bapak Ibu jangan langsung masuk ke inti ya, tapi apa di sini? Jangan masuk ke inti, tapi apa tadi Bapak Ibu? Berikan apa dulu? Pertanyaan awal ya, Pertanyaan awal. Kemudian kalau Bapak Ibu itu ingin meningkatkan literasi, literasi itu tidak hanya membaca, menulis pun juga termasuk literasi. Dan harus disesuaikan literasi itu dengan umurnya. Tadi disuruh isai, kan enggak mungkin kan ya. Nah, disesuaikan dengan tahapan usianya juga. Oke, nyampe sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu. Ternyata ada pembelajaran IPA tapi tidak masuk ke materinya. Tapi di sini masuk ke pedagogik. Kemudian ada pembelajaran matematika juga begitu. Ternyata tidak menghitung tapi masuk ke pedagogik ya. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, sedikit tapi masuk pemahaman. Sehingga walaupun nanti itu soalnya berbeda, Bapak Ibu sudah tertanam pemahamannya. Itu masuk teori apa Bapak Ibu yang lebih mementingkan proses perubahan pemahaman? Itu teori apa? Masih ingat teori apa? Yang lebih mengutamakan pemahaman proses? Teori apa Bapak Ibu? Teori belajar apa? Konstruktivisme Pak.
Konstruktivisme. Konsep. Bukan. Oh, bukan. Bukan. Kognitif. Iya. Kognitif, ya kognitif, Kak. Kognitif. Nah, apa teori-teori Kognitif itu dia lebih mengedepankan pada pemahaman, sama dengan yang tadi saya sampaikan tadi ya. Jadi jangan dihafal soalnya, tapi Bapak Ibu harus ada perubahan persepsi, perubahan pemahaman antara yang sebelum belajar dan sesudah belajar. Oh, ternyata seperti ini ya jawabnya itu, begitu ya. Jadi jangan sampai salah. Kalau saya lihat tadi, saya hitung itu salahnya kurang lebih sekitar 4 soal tadi yang sepertinya terkecoh ya. Seperti itu Bapak Ibu. Itu aja dari saya serahkan ke Bu Susi. Silakan Bu Susi untuk dilanjutkan ya. Ya, dulu tuh. Ya, terima kasih Pak Ilmi. Ini kita sedikit-sedikit ya soal-soal yang kita bahas, tapi mudah-mudahan bisa dipahami oleh Bapak Ibu semua, karena nanti bentuk soal yang akan kita hadapi di UP nanti dia soalnya itu menurut alumni ya yang kemarin ya, yang telah lulus kemarin itu. Jadi bentuknya bentuk studi kasus ya, studi kasus. Dan tadi itu mau tidak mau yang tadi teori-teori belajar itu juga harus hafal. Siapa nih teori ini gitu kan? Teori ini siapa yang mengemukakannya, dan itu nanti diaplikasikan ke studi kasus yang akan muncul di sana. Tapi harus tahu dulu, berarti Bapak Ibu semua yang di sini harus hafal teori-teori belajar tersebut. Ya, semangat belajar deh. Pokoknya belajarnya, semangatnya harus ini lagi, walaupun memang UKIN ini kita menghadapi UKIN pasti sibuk, tapi ada tiap hari itu pokoknya luangkan waktu, walaupun sebentar, tapi luangkan waktu untuk belajar. Ya, malam hari ini mungkin cukupkan saja ya Pak Ilmi. Selamat beristirahat, kita cukupkan saja. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ilmi, Bu Susi. Terima kasih semuanya. Ya, silakan Bapak Ibu bisa beristirahat ya, jaga tenaganya, jaga semangatnya, jaga pikirannya ya. Baik, semuanya izin live ya. Izin. Iya.